Nggih. Makam Habib Muhammad Toha bin Yahya. Ya mesti ya itu kembali ke nenek leluhure Habib Lutfi bin Yahya, sama saja semua diyahyakan kabeh. Yahya itu marga Yahudi loh ya. Yahya itu marga Yahudi, Sakov itu marga Yahudi aslinya nggih. Yang dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi 260 lebih, hampir 270 tahun berkuasa dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaannya sampai Suriah, Yaman juga, bahkan Hijaz juga. Hampir sama, ya mempersekusi orang-orang yang tidak percaya bahwa saya ini cucu Nabi. Kalau kamu tidak percaya, tak persekusi, tak rampas hartamu, bisa-bisa tak bunuh. Sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Kalau kamu tidak percaya Habaib min Ahlil Bait Nabi, berarti kamu kafir, masuk neraka. Gus Fuad Pleret dipersekusi, dituding-tuding. Nah, sama, persis. Tapi tidak sama 100%. Masih kami teliti itu. Karena saya curiga saya itu di mana? Pada waktu ibadah haji tahun 317 Hijriah, itu kan banyak jamaah haji dari seluruh dunia yang dirampoki hartanya. Tiba-tiba kok sejarahnya pas bersama dengan Imam Ahmad Al-Abbah yang kata hijrah dari Basrah muter Madinah, Mekah, lalu ke daerah Yaman, Hadramaut. 77 orang selama 3 tahun, ya, kok bisa bertahan hidup di perjalanan? Berarti kan perlu uang yang sangat banyak. Uangnya dari mana? Kalau beliau Imam Ahmad aslinya kan insinyur perminyakan. Dodol minyak itu nggak terlalu laris seperti sekarang. Ya. Ekspor minyak, impor minyak seperti sekarang. Enggak. Maksud sekaya itu. Nanggung itu meluh pitu wong. Saontane, sakudane. Ayo bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan setanah air, alhamdulillah Allah masih memberi umur panjang bagi kita semua, sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Mencerdaskan Umat ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas tentang kitab karya dari Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Al-Masyhur itu sama leluhurnya ke Syihabuddin Al-Asghar dan Syihabuddin Al-Akbar, alias sama dengan marganya Kang Mas Muhammad Rizik. Sama dengan Al-Hadi juga bin Syihab, sama dengan keluarganya Romo Kiai Haji Alwi Syihab, Romo Kiai Haji Quraisy Syihab. Begitu juga marga-marga Syihab yang lain, sama seperti marga Al-Masyhur. Ini kita akan mengkaji aslinya cuma 2 kitab. Yang pertama telah kita sampaikan pada pertemuan kita dulu, yaitu kitab Nasab karya beliau yang bernama Syamsul Dhohiroh. Syamsul Dhohiroh. Manuskripnya cuma sekian, tidak terlalu tebal. Ketika disalin oleh Habib Muhammad Dia Syihab menjadi sangat tebal, menjadi 2 juz. Syamsul Dhohiroh. Syamsul Dhohiroh ini diringkas kembali dengan bentuk diagram yang mudah dipahami oleh Habib Ahmad bin Abdullah As-Sakaf menjadi kitab Khidmatul Asyirah bitartibi wa talkhisi wa tadyili Syamsul Dhohiroh. Jadi ringkasannya supaya mudah dibaca dari Syamsul Dhohiroh menjadi Khidmatul Asyirah.
Ini foto pengarang kitab Khidmatul Ashirah yang mentertibkan bentuk susunan duriyahnya Ba'alawi yang 346 klan itu dari kitab aslinya Syamsul Dhairah karya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur. Tapi fotonya Habib Abdurrahman tidak ada. Padahal selang beberapa tahun berikutnya itu ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu masih bisa kita cari fotonya. Tapi kalau Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur ini fotonya nggak ada. Karena beliau meninggal tahun 1320 Hijriah, ya abad 20 ya. Perkiraan sekarang 1446, berarti ya 120 tahunan. 120 tahunan lebih. Jadi fotonya nggak dapat kita lihat. Kalau Habib yang menjadi nenek kakek moyangnya pengarang kitab Al-Istizadah itu ada fotonya. Nah ini ada fotonya. Tapi kalau yang Habib Abdurrahman al-Masyhur nggak ada. Walaupun begitu, tetap ini asli ada manuskripnya Syamsul Dhairah yang berisi catatan sejarah dari leluhurnya Habib Abdurrahman al-Masyhur. Ini ada beberapa kekeliruan yang telah kami cocokkan dengan referensi yang beliau sebutkan, yakni di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi dalam Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlasnya. Sudah kami cocokkan melalui manuskripnya juga bahwa apa yang disebutkan oleh Habib Abdurrahman al-Masyhur ini tidak sesuai dengan data manuskrip yang ditulis sendiri oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi. Mengurangi 100 tahun wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam. Bahkan diturunkan lagi 100, berarti dikurangi 200 tahun dari 729 menjadi 529 atau 527. Meninggalnya Imam Ali Kholiq Kisam. Ini terjadi di dalam kitab Syamsul Dhairah. Yang kedua, kitab karya beliau yang sangat terkenal, masyhur ya, oleh beliau Habib Abdurrahman al-Masyhur, dipelajari oleh para kiai dan santri-santri kita yang ada di pondok pesantren di Nusantara. Bughiyatul Mustarsyidin gampang memahami, uslub bahasanya mudah ya dimaknai, tidak terlalu jelimet ya, seperti kalam-kalam yang berbau majazi, kiasi, ataupun yang bermutu atau kualitas balaghah tingkat tinggi. Bughiyatul Mustarsyidin ini mudah dipahami. Namun ada bab yang berisi doktrin untuk klan Ba'alawi tentang fadhail Ahlul Bait An-Nabawi nafa'allahu bihim yang sudah dibahas oleh kawan-kawan kita, di antaranya Gus Aziz Jazuli dan pemilik channel Santri Gunung dari Kudus. Beliau juga membahas tentang kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang ada keanehan
ciri khas kitab Ba'alawi yang mendoktrin para pengkajinya supaya mengikuti keyakinannya bahwa Ahlul Bait Nabi itu adalah manusia termulia paling utama di muka bumi. Lah, Ba'alawi itu yang paling unggul dan utama-utamanya Ahlul Bait Nabi. Ya, ini namanya mengunggulkan klannya sendiri. Saking percaya diri yang berlebihan. Sama seperti ketika kita ini merasa paling mulia sendiri. Misalkan, ya ini saya kasih contoh misalkan. Suku Melayu misalkan. Umat Islam di dunia ini yang paling mayoritas dan berkualitas itu adalah suku Melayu ya misalkan. Lah suku Melayu yang paling mulia itu adalah suku yang ada di Aceh ya misalkan ya. Nah, ini kan menyinggung perasaan suku-suku Melayu lainnya, apalagi suku selain Melayu yang ada di Indonesia ini. Misalkan, ini saya ambil contoh seperti itu. Misalkan saya mengaku paling mulia sendiri ya, karena orang Melayu pun itu semisal Syekh Abdus Somad Al-Palimbani itu ya Al-Jawi ya, sama. Jadi orang-orang Sumatera itu Palembang itu ngakunya ya Jawa semua. Jadi terkenal di Mesir, di Makkah, di Madinah itu orang Indonesia itu bukan orang Nusantara tapi orang Jawa. Jadi terkenalnya itu Jawa. Terus akhirnya saya misalkan ini, jangan dijadikan sebagai perkataan serius ya. Umat Islam yang paling hebat di dunia ini adalah Nusantara karena mayoritas penduduknya adalah Muslim terbesar di dunia. Lah orang atau suku yang paling mulia di Indonesia ini adalah suku Jawa ya. Karena Wali Songo itu semua berada di Jawa makamnya dan kiprahnya sampai bisa mengislamkan Nusantara misalkan. Pastinya selain orang Jawa akan tersinggung. Orang Sunda, orang Madura akan tersinggung. Lah, ini Ba'alawi ngakunya ya begitu gitu loh. Bahwa manusia yang paling utama, paling mulia di muka bumi ini adalah Ahlul Bait Nabi. Terus Ahlul Bait Nabi yang paling mulia dan paling utama adalah Ba'alawi. Lah ini kan termasuk menyakiti hati Ahlul Bait selain dari marga Ba'alawi. Padahal Ahlul Bait Nabi duriyahnya yaitu banyak sekali dari kalangan Al-Hasani, dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib itu banyak. Karena memang Ahlul Bait Nabi itu kullu mu'minin taqiyin ya biman huwa min Bani Hashim wa Banil Muthalib. Dan termasuk di antara doktrin-doktrin kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 297 ya. Itu menggiring umat Islam supaya menjadikan qudwah dan hujjah kepada Ba'alawi. Bahwa Ba'alawi itu tingkah lakunya ya, perilakunya, sirohnya itu bisa dijadikan sebagai panutan atau qudwah. Amalu salafina wa sadatina al-ashraf abi alawi hujjah ya. Jadi bisa jadi hujjah, bisa jadi panutan suri tauladan wa kafabihim limane kedadabihim waqtas so'atharahum qudwatan. Jadi cukuplah para habaib atau para habib itu menjadi panutan ya. Misalkan wis ora usah ngaji ra apa-apa, penting manut habib menjadi muhibbin saja itu sudah cukup. Nah ini termasuk doktrin yang salah ya. Doktrin yang membabi buta. Nah, ini dicantumkan beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Jadi kitab Bugyatul Mustarsyidin ini juga bermasalah. Syamsul Dhairah bermasalah, Bugyatul Mustarsyidin juga bermasalah. Terus bagaimana tentang isi kitab fikihnya, tuntunan fikih dalam bughiyahnya ini bagaimana? Lah, kalau memang sesuai dengan mazhab Syafi'i ya, misalkan yang beliau akui ya,
ya maka boleh-boleh saja kita ikuti. As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi Mufti Diyar Al-Khadramiyah rahimahullah wa nafa'a bi ulumihi amin. Karena beliau mengaku sebagai pengikut madhab Syafi'i. Dan Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini dikatakan menjadi mufti Hadramaut, mufti Diyar Al-Khadramiyah, mufti Hadramaut. Nah, mufti itu apakah sebesar yang kita bayangkan? Di sini enggak. Mufti itu ya pokoknya tukang ceramah. Ada mufti lokal, ya, internal, dan ada yang mufti global, nasional, Yaman. Jadi kadang-kadang kita ini salah mempersepsi, memahami tentang mufti. Misalkan di Tarim itu ada 300 mufti, gitu ya. Nah di Surabaya ini ada ribuan mufti. Yang tukang ceramah itu, kalau ada masjid di Surabaya ini total misalkan 1.500 masjid ya misalkan ya. Pas Jumatan, ya kan ada mufti semua. Khotib Jumat itu ya mufti. Tukang fatwa, gitu loh. Tukang ceramah atau khotib khutbah itu. Nah, itu mufti. Jadi beda. Di mufti itu mungkin versi Ba'alawi. Diyar Al-Khadrami versi internal Ba'alawi. Kalau selain internal Ba'alawi, alas eksternalnya ada sendiri gitu lah. Ini kan pengakuan sepihak saking percaya dirinya gitu. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsud Dhuhiro yang sudah bermasalah ini, selanjutnya ada kitab yang merangkum, mencatat, membukukan ijazah beliau, biografi beliau, perjalanan hidup beliau, begitu juga kaul-kaul beliau. Kitabnya bernama Syarhus Sudur ini kitabnya. Kitab Syarhus Sudur. Ini kitab internal. Jika para kiai kepingin memiliki kitab ini, saya kasih PDF-nya. Syarhus Sudur artinya adalah untuk melapangkan hati, melapangkan dada. Sama dengan tabarukan dari ayat dalam surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Syarhus Sudur. Bidzikri ba'di ahwal wa sair wa ijazat wa manaqib. Nah, Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, lahir 1250 Hijriah, wafat tahun 1320 Hijriah, Mufti Diyar Al-Khadramiyah. Nah, ini dikumpulkan, ditulis oleh putranya yang bernama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi putranya Habib Abdurrahman ini bernama Habib Ali. Antara Habib Ali dengan Habib Abdurrahman ini sama saja. Banyak halunya. Di dalam kitab ini lah ya, banyak halunya. Antara anak dengan ayahnya itu saling mendukung. Ya mungkin ini faktor dari perilaku sufi. Ya. Sufinya tapi bukan sufi sunni, tapi lebih cenderung ke syi'i dan bahkan sufi-sufi falasifati, berhubungan dengan filsafat. Nah, kitab Syarhus Sudur ini para kiai belum banyak yang memiliki. Ada 252 halaman. Monggo para kiai hubungi saya. Kalau dimasukkan ke flipbox terlalu luas ya. Tapi megabyte-nya ini nggak terlalu banyak kok. Nggak bisa ya. Terlalu tebel ya. Terlalu tebel. Syarhus Sudur yang memuat biografi dan juga ijazah-ijazah beliau terhadap para ulama di masanya. Nah ini akan saya buka beberapa halaman saja sebagai contoh bahwa apa yang diyakini dan dijalankan oleh beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur ini banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Sunni, apalagi Sunni Syafi'i. Di antaranya adalah
apa yang disampaikan oleh putranya yang bernama Habib Ali. Beliau berkata, qala li ba'dus sholihin innahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yamini. Halaman 197. Syarhus Sudur 197. Diterangkan oleh beliau Habib Ali, putranya Habib Abdurrahman, pengarang Bugyatul Mustarsyidin Syamsul Dhairah ini, ada sebagian orang-orang saleh yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi berada di sebelah kananku. Ini tidak bermimpi sih. Innahu ro'a. Bukan fil manam. Kalau fil manam berarti mimpi. Ro'a berarti melihat asli, sama dengan ketika Ustadzah Halimah Al-Idrus bercerita terhadap Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Gubah Ngampel, katanya Kanjeng Nabi itu berada di sebelah atau sisinya. Jadi sama seperti ini. Innahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yamini. Orang saleh itu, sebagian orang saleh itu melihat Kanjeng Nabi itu berada di sebelah kananku, dan orang tuaku yakni Habib Abdurrahman Al-Masyhur an yasari berada di sebelah kiriku. Wa ana fil wasati, dan saya berada di tengah. Terus keduanya yakni Kanjeng Nabi dan ayahku Walid Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu pas berada dalam kondisi saya berada di tempat belajar. Lalu Kanjeng Nabi dawuh kepada abahku atau orang tuaku, ayahku, aku memberikan ini untuk Habib Ali, dan memberikan madat ini untuk Habib Ali, pertolongan ini untuk Habib Ali. Lah ini kan termasuk berlebihan. Ini bukan dalam kondisi manami, tapi yaqodzati. Hal-hal seperti ini tidak sesuai dengan sufi yang berhaluan sunni. Terus berikutnya, beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur juga berkata bahwa saya ketika menghadirkan rohnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya mengagungkan beliau, begitu juga jisimnya beliau, maka saya bisa melihat langsung Rasulullah itu dalam kondisi yaqodzah, terjaga, dan saya bisa melihat Rasulullah dalam jumlah yang banyak. Jadi ini termasuk halusinasi kelas tinggi. Misalkan saya mau ketemu dengan Rasulullah, saya ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah, hadrah al-Fatihah, hadiah al-Fatihah, ya misalkan. Terus langsung saya itu bisa melihat Kanjeng Nabi. Hal-hal seperti ini jelas tidak sesuai dengan kaidah sufi sunni. Kalau sufi syi'i mungkin tergantung sufinya itu, tergantung sufinya. Jadi tidak secara umum itu. Dan beliau Habib Ali ini termasuk orang yang paling banyak melihat Kanjeng Nabi dalam kondisi yaqodzah atau terjaga. Hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi fil yaqodzah. Dan begitu juga ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang ada hubungan spiritual dengan Habaib Ba'alawi. Ketika dipegang kepalanya itu langsung melihat Kanjeng Nabi. Ada yang seperti itu. Nah, ini sangat nganeh-nganehi ya. Alasan supaya dipuji oleh muda-mudi penggemarnya, supaya dianggap ya, diyakini sebagai wali ya, dan seperti itu. Karena yang bisa ketemu Kanjeng Nabi dalam kondisi yaqodzati itu tidak semua orang. Hanya wali. Berarti kalau saya mampu bertemu Kanjeng Nabi fil yaqodzati berarti saya ini wali. Sama seperti itu. Nah, ini halaman 197. Terus ekstrim lagi itu halaman 213. Mohon maaf. Halaman 213 ini ada ekstrim lagi.
Belum lagi yang lainnya, nggih. Kalau kita buka-buka semua ya nemen. Ngeri. Ada hubungannya antara Habib Abdurrahman Al-Masyhur dengan putranya sendiri. Kadang perkataan abahnya ditulis di sini oleh anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari halaman 212 sampai 213. Ini ada keterangan bahwa Masjid As-Sakaf atau Masjid As-Segaf di Tarim sana itu sering dihadiri oleh Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan. Dan Habib Abdurrahman Al-Masyhur selalu ngimami, menjadi imam. Makmumnya ya Nabi Khidir tersebut. Nah, ini dicantumkan di halaman 213. Syarhus Sudur. Sebenarnya Syarhus Sudur ini ada dua judul kitab yang dirangkum hanya dalam satu cetakan, yakni Lam'atun Nur dan Syarhus Sudur. Kalau Lam'atun Nur itu karomah-karomahnya Habib Ali. Cuma tetap ada hubungan antara ayah dan anak. Di antara karomah-karomahnya itu. Di Lam'atun Nur dan Syarhus Sudur. Cuma dibukukan jadi satu. Apakah ini benar-benar perkataan dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur? Ya mesti benar ya, karena yang menulis ini anaknya sendiri. Kalau kitab Risalatul Mu'awanah misalkan ya, itu kan yang menulis bukan Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu juga Syarhul Ainiyah, itu kan bukan Habib Abdullah Al-Haddad, tapi murid-muridnya. Yang akhirnya mungkin ada banyak tambahannya. Lam'atun Nur. Nah, ini ada dawuh Waqala radhiyallahu anhu. Kalau waqala radhiyallahu anhu berarti Habib Ali, putranya Habib Abdurrahman. Inna Masjid Syekh Ibrahim As-Sakaf. Jadi di sana itu masjid dinamakan memang Masjid As-Segaf, sama seperti di Indonesia. Di Solo kan ada Masjid As-Segaf, ya kan? Di Kebun Agung Pasuruan juga Masjid As-Segaf. Nanti kalau masjid itu dikuasai oleh klan As-Segaf, ya menjadi As-Segaf. Nama lainnya hilang. Masjid Turba, aslinya Kebun Agung itu Masjid Turba, menjadi Masjid As-Segaf. Begitu juga di Solo itu aslinya bukan Masjid As-Segaf, tapi menjadi As-Segaf karena dikelola oleh ketakmiran dari keluarga As-Sakaf. Inna Masjid Syekh Ibrahim As-Segaf alladzi Tarim, Masjid Syekh Ibrahim As-Segaf yang berada di sebelah timurnya Tarim itu lam yazal al-Khidr fihi alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu sering di situ, selalu di situ. Waqala walidi, lah inilah ketika walidi, nah itu berarti Habib Ali ini berbicara atas dawuhnya ayahandanya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Innal Khidra alaihi salam sholla khalfahu. Lah ini loh. Nabi Khidir itu sholat di belakangnya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ayahandanya sendiri. Dia pengarang Bugyatul Mustarsyidin, dia pengarang Syamsul Dhahira. Sholat al-asri pada waktu sholat asar. Jadi menjadi imam, makmumnya Nabi Khidir. Fihi wattafaqobi, dan ketemuan ya dengan beliaunya. Wa qala walidi rahimahullah innal Khidra alaihi salam sholla khalfahu sholat al-asri fihi wattafaqobihi. Hebat ya. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu juga hebat, ngimami Nabi Khidir. Ya, ngimami Nabi Khidir pas sholat asar di Masjid Syekh Ibrahim As-Sakaf di sebelah timurnya kota Tarim. Itu. Nah ini ada lagi yang agak-agak
membuat bulu kuduk kita berdiri ya, yang sudah pernah saya sampaikan dulu. Wa qala radhiyallahu anhu fi Syekhus Sultana, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur itu pernah berkata ketika menerangkan tentang karomahnya Syekhus Sultana, waliyah, wali perempuan yang katanya menjadi istrinya Habib Abdurrahman As-Sakaf, ya, Al-Faqihil Muqaddam Sani, ya. Sani dalam harapannya, halunya, dalam halunya, binti Ali Az-Zubaidi. Ini juga dicantumkan oleh Al-Jauharus Syaffaf, dicantumkan terus, dinukil oleh kitab-kitab setelahnya. Innaha qalat, Syekhah Sultanah ini yang sering ketemu Kanjeng Nabi. Ada tamu minta hari baik untuk nikahan, pindahan, itu langsung Syekhah Sultanah yang seorang perempuan ini, ya seperti mungkin ya siapa kalau di Indonesia ya pokoknya Habibah lah ya. Habib, tapi ini bukan Habibah ya, Az-Zubaidi. Ziarati ka umrotin. Orang yang berziarah mengunjungiku itu seperti ibadah umroh. Wa man zarani yaumal itsnaini wal khamis kahajjatin wa umrotin. Barang siapa yang berziarah mengunjungiku pada hari Senin dan Kamis, maka seperti haji dan umroh. Hebat ya. Nah ini nanti jika dipahami bahwa waliyah atau wali itu hidup selamanya. Berarti setelah Syekhah Sultanah meninggal dunia pun ya bisa kita ziarahi. Ziarah itu bisa ada dua fungsi. Ziarah pada waktu masih hidup dan ziarah pada waktu sudah mati. Kalau ziarah kubur itu berarti sudah mati. Berarti kalau ada yang mau ziarah ke makamnya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi, maka pahalanya pas pada waktu Senin atau Kamis dan Kamis, maka seperti haji dan umroh. Ini nanti kalau dijabarkan lebih luas lagi, dihuni ya, didalam-dalamkan lagi ya, bisa-bisa nggak usah kita berhaji ke Makkah, nggak usah umroh ke Makkah, tidak ziarah ke makam Rasulullah nggak apa-apa. Ada pengganti makam Rasulullah yaitu di Zambal. Barang siapa yang berziarah ke makam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu bisa mencium bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sana. Hebat ya. Ya ini. Jadi ziarati ka umroh, wa man zarani yaumal itsnain wal khamis ka hajjatin wa umroh. Nah, ini hebat. Ini ada hubungan antara anak dan ayah. Nah, ini begitu juga ada cerita yang lain. Wa qala radhiyallahu anhu, halaman 213 masih nih. Nanti bisa disimak bagi yang punya kitab Syarhus Sudur. Sayyiduna Sakaf bana masjidahu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil qiblah. Ini hampir sama seperti ceritanya Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar itu ya, yang bercerita bahwa ketika bangun Masjid As-Sagaf Solo itu Kanjeng Nabi dilihat sendiri yang menentukan kiblatnya itu Habib Abu Bakar Gresik. Melihat langsung Kanjeng Nabi itu di mihrabnya itu. Untuk menentukan arah kiblatnya itu langsung Kanjeng Nabi itu. Ya berarti niru-niru ini ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur berkata bahwa Sayyiduna As-Sakaf ya Syekh Ibrahim As-Sakaf itu ketika membangun masjidnya itu Kanjeng Nabi posisi di kiblat. Terus wal khulafaul arba'ah bi arba'i, dan khulafaur rasyidin 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu di 4 pojokan. Ada wa fi riwayatin wal a'immah al-arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali berada di pojok 4 itu. Ya ini halu ini. Ini nggak mimpi lah ya. Kalau mimpi nggak masalah. Mimpi itu seenaknya, semaunya nggak masalah. Ini asli. Dia ngomong kayak gini itu asli. Ya ini namanya bukan mimpi tapi halusinasi itu. Jadi inilah kehaluan ya. Sebagian dari kitab Syarhus Sudur dan Alam Atun Nur yang kami sampaikan. Nanti kalau saya sampaikan secara keseluruhan ya nggak cukup waktunya. Jadi
ajaran-ajaran aneh seperti ini ya dicantumkan juga, dikatakan juga, difatwakan, diijazahkan juga oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Jadi terserah, saya serahkan kepada panjenengan semua, wahai para kiai, para santri yang masih mau mempelajari kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini. Monggo terserah, itu hak panjenengan. Cuma berhati-hatilah ketika sampai pada masalah doktrin. Ya, kalau doktrinnya keliru dan pernah menipu, berbohong, ya berarti ya tinggalkan saja daripada terjadi tasabuh ya antara hak dan batil. Jika meragukan, ya tinggalkan, kan gitu. Syarhus Sudur. Kitab ini dicetak di Tarim, Hadramaut. Indonesia belum mencetak, karena belum banyak yang mengenal kitab Syarhus Sudur ini. Yang mencetaknya itu Darul Usul. Nah ini ada silsilah Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu huwa Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Masyhur. Jadi Masyhur itu aslinya Muhammad Al-Masyhur. Al-Masyhur kan terkenal, ya syuhrah wal istifadhah. Al-Masyhur. Al-Masyhur ini putranya Ahmad bin Syihabuddin Al-Asghar. Syihab. Jadi bin Syihab itu. Bukan bin Syihab tuanku Imam Bonjol. Ya, Alwi Syihab. Romo Kiai Quraisy Syihab. Bin Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Muhammad bin Ahmad bin Syihabuddin Al-Akbar. Ada dua. Lah, Syihabuddin Al-Akbar ini putranya Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah bin Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi bin Al-Faqihil Muqaddam bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad Maulas Soma'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa An-Nakib dan seterusnya sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarhus Sudur. Tolong hubungi kami, akan kami bagi PDF-nya Syarhus Sudur ini supaya bisa diakses. Ya, nasrul ilmi, ya, nyebar luaskan ilmu pengetahuan. Supaya tidak hanya kami saja yang memiliki. Jadi kami ini sangat murah meriah. Katimul ilmi ini kami hindari. Tapi ada beberapa yang tidak kami beri, ya termasuk diantaranya manuskrip itu. Kan ya penting itu. Nanti kalau terbuka semua kan ya bertahap lah. Ini dulu, nanti insya Allah kami kirim yang versi manuskripnya. Mungkin demikian untuk mukaddimah yang kami sampaikan tentang bermasalahnya kitab-kitab karya Ba'alawi. Ya tidak semua, semisal kitab Sulamut Taufik misalkan ya, yang pernah disyarahi juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Apakah itu menyimpang? Ya kalau menurut standar fikih Syafi'iyah ya maka ya tidak banyak yang menyimpang. Jadi tidak semua kitab karya Ba'alawi itu bermasalah, tidak. Tapi yang tiga ini saya katakan bermasalah gitu loh. Kalau lainnya nanti kita bahas lagi supaya tidak tumpang tindih dalam kita memahami. Antara Syamsud Dhohiro, Bughiyatul Mustarsyidin ya, dan kitab Syarhus Sudur yang memuat dawuh ijazah dari Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur ini tidak perlu kita ikuti yang bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah, misalkan di awal tuntunan Bughiyatul Mustarsyidin tentang akidah, tentang syariah, ya monggo terserah, itu terserah. Toh seandainya kita meninggalkan Bughiyatul Mustarsyidin pun tidak masalah. Wong kita juga bisa memegang takrib Fathul Qoribul Mujib. Di pesantren NO Salafiyah itu dasar fikihnya nggak harus Bughiyah kok. Biasanya kan kalau dasar ibtidaiyah itu kan mabadiul fikiyah ya. Terus selalu setelah itu baru ada Fathul Qorib, ya. Lalu Fathul Mu'in, lalu Fathul Wahhab.
Fathul Qorib, disarai lagi kitab-kitab yang luas penjabarannya menjadi 2 juz, misalkan Al-Baijuri misalkan. Terus Fathul Mu'in disarai menjadi I'anatut Thalibin. Terus ada lagi Fathul Wahab dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin demikian kita akan membahas tulisan panjenengan. Mohon dimaafkan jika ada penyampaian yang kurang berkenan karena kekurang istirahatan kami tanpa mutolaah terlebih dahulu, dan kadang antara admin dengan saya sendiri masih miskomunikasi. Yang namanya live itu kan nggak bisa disetting ya. Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Black Magic, mereka itu kebanyakan memutarbalikkan Al-Quran. Ada yang memutarbalikkan Al-Quran Black Magic nih. Black Magic itu ya ilmu hitam ya. Ilmu hitam ya. Ilmu hitam, ilmu merah, ilmu putih. Sebenarnya ilmu itu tidak ada yang hitam, putih atau merah, tidak ada. Tergantung yang mempelajarinya. Bu Zainzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Zainzeta. Salah satu pelajaran dari adanya polemik nasab dan seterusnya, banyak orang sehat jiwa raganya, waras logikanya, menyadari bahwa sesungguhnya Pak Lutfi bin Yahya adalah seorang yang sebenar-benarnya gila. Alhamdulillah, Bu Zainzeta. Nah, tidak hanya panjenengan yang bisa merasakan itu, Bu Zainzeta. Umat Islam itu seakan-akan sudah terlepas dari belenggu sihir dari mereka gitu. Jadi seakan-akan nggak ada tekanan lagi, kecuali bagi yang masih berada di lingkungan muhibbin pesantren-pesantren mereka. Nah, itu harus kita selamatkan bersama. Ya kasihan lah, ya kasihan itu. Terbelenggu pemikirannya, akal sehatnya tidak berfungsi. Yang ada adalah akal goirus sihahnya. Gitu. Nggih Bu Zainzeta, matur suwun, terima kasih Bu Zainzeta yang selalu setia menemani dan memberikan komentar di setiap live ngaji ini. Nggih, matur suwun Bu Zainzeta. Pak Jai, cara beragama LDII itu apa ada kitabnya sama seperti Pak Alawi, Pak Yai? Ada, bukan kitab, tapi buku panduan. Kitab yang dipelajari di internal Islam Jamaah, Lemkari, atau sekarang menjadi LDI itu hampir sama seperti kitab-kitab pada umumnya yang dipelajari di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Tetapi prakteknya tidak. Banyak doktrin-doktrin. Di sana tidak mempelajari ilmu alat. Misalkan Nahwu, Shorob, Alfiyah misalkan. Tidak. Termasuk ilmu-ilmu tafsir. Ya. Karena memang doktrin dari imamnya tidak boleh menerima ilmu dari orang luar selain golongannya yang tidak dan belum pernah beat kepada imamnya. Karena apa? Islam itu tidak sah jika belum beat kepada imam atau amirnya. Maka selain dari golongan LDI itu semuanya adalah sesat. Tidak sah menjadi imam bagi mereka. Tidak boleh diambil ilmunya. Bahkan YouTube seperti kita ini, ya, ini yang nonton saya itu LDI itu juga banyak ya. Saya malah dipuisi berkali-kali ya. Musuh saya bertambah ya. Pak Alawi sampai LDI musuh saya. Tidak hanya itu, kadang Salafi Wahabi itu juga memusuhi saya. Lah saya ini dimusuhi Wahabi Salafi. Malah justru orang-orang NU, santri-santri juga malah musuhi saya, menuduh saya itu Wahabi Salafi. Piye to ki? Wong kok dikalahno dhewe, enggak ono menangi blas gitu nggih. Jadi LDI itu begitu nggih Pak Jai. Memiliki buku panduan sendiri termasuk misalkan 354 ya, seperti yang sudah pernah sampaikan. 354 Quran, hadis ya. Terus taat amir. Ya, Allah, Rasulullah dan amir. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3, 5 mengkaji, mempelajari, mengamalkan ya. Terus sambung jamaah dan taat Allah dan Rasulnya. 5. Terus 4-nya itu ya berzikir, berdoa, mempersungguh ya.
Nah, itu dari doktrin-doktrin itu kan buatan mereka sendiri. Itu dimasukkan, dipropagandakan secara terus-menerus kepada cabai rawitnya jamaahnya. Sehingga jamaah LDII ini terkungkung sama dengan apa yang Bu Zain Zeta sampaikan. Akal sehatnya tidak berfungsi. Terkungkung dalam satu komunitas sebagai katak dalam tempurung. Tapi ketika ada kunjungan dari MUI, yang disajikan itu kitab Kutubus Sittah, ya tafsir Jalalain ya ono, tapi ora dipelajari. Ini namanya fatonah, bitonah, budi luhur. Bahasa kerennya itu takiyah. Takiyah, berbohong. Antara luar dan dalam itu berbeda. Itu. Jadi misalkan, wah enggak, paradigma baru LDI ini sudah tidak seperti dulu mengkafirkan orang, enggak kok. Kita ini sama, itu menjawabnya tok. Jerone sama saja, selain dari saya itu semua sesat neraka semua. Imam Masjidil Haram ya sesat. Imam Masjidil Haram aja sesat, apalagi PBNU. Tapi itu dipendam di dalam hati hanya untuk internal mereka sendiri, jangan sampai keluar selain golongannya. Lah, itu LDI. Jadi kitab panduannya ada. Cara berwudu pas sholatannya dikarang-karang sendiri Pak Jai. Ada, tapi nggak boleh keluar dari internal mereka. Oleh sebab itu mereka itu LDI sebenarnya kalau kita teliti itu keilmuannya itu dangkal. Kecuali yang disekolahkan, dipondokkan, kuliahkan ke Timur Tengah sana. Justru ketika para ustadz LDI dikuliahkan ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, malah justru bertaubat. Ustadz Khalil Bustami itu bertobat. Banyak yang bertobat, penolan-penolan LDI itu banyak yang bertobat, berhijrah kembali ke Islam kafah. Tapi anehnya hijrahnya bukan ke NU. Hijrahnya itu ke Salafi. Yaitu LE kan gitu. Ini gara-gara apa? NU sendiri kurang mau memahami siapa LDI. Itu ditipu casingnya saja. LDI sudah baik kok. MUI aja terkena prank kok, apalagi PBNU, NU. Terkena prank LDII. Ini yang dijadikan sebagai senjata LDI. Mohon maaf, ini saya berdasarkan fakta lah ya. Saya memiliki 30 juta pengikut di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, pemilihan presiden, legislatif, yang misalkan, oh saya punya massa besar. Nah, dipamerkan seperti ilmu preman lah ya, geng-geng yang banyak pengikutnya yang memenangkan pertarungan media, sama seperti itu. Jadi katanya 20 sampai 30 juta pengikut LDI itu nggak ada, dibesar-besarkan sendiri sama seperti Ba'alawi, 80 juta dibesar-besarkan sendiri. Nggih Pak Jai begitu nggih. Pak Pamungkas Pramana, LDI punya Kitabul Imarah. Isinya Quran dan hadis, tetapi ditafsirkan versinya sendiri. Orang awam tentu mantap dengan LDI karena yang diterangkan semuanya sumbernya Quran hadis. Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Memang ajarannya kan darul hadis ya. Dari Quran memahami itu sesuai dengan pemahamannya, tidak melalui pemahaman mufasir-mufasir yang ada. Yang memahami itu amir-amirnya sendiri. Lah saya itu kan ya heran ya. Amir pusat sekarang itu kan Mas Abdul Aziz Sultan Aulia. Pertama kan Nur Hasan Al-Ubaidah Madigol, Lubis itu luar biasa. Lalu ke Syekh Abdul Dohir. Lalu ke sekarang Abdul Aziz Sultan Aulia yang kegemarannya itu naik moge, Harley Davidson Club. Wah yang sugih, usrunnya banyak. Saya itu kalau mau ya sugih. Itu nggak bisa ngagama, coba kan mau kitab kuning tafsir loh, nggak ngerti. Tapi ini dianggap dibeat menjadi Sultan Aulia, menjadi amir yang melebihi kedudukan presiden. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Ulil amri itu bukan pemerintah. Menurut mereka ulil amri itu adalah amirnya mereka. Berarti kalau ada nikah diakad oleh KUA itu belum sah. Harus diakad di dalam sendiri baru sah. Gitu. Aneh ya. Nggih, Pak Pamungkas Pramana leres jenengan. Tapi versinya mereka sendiri. Orang awam terkecoh. Ya. Terkecoh.
Lah wong kok orang awam, MUI aja terkecoh kok. Pada waktu Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke pusat kerajaan di Burungan sana itu ya terkecoh, normal kok. Coba kalau nggak percaya, ada kunjungan dari pemerintah ya, daerah atau wilayah atau pusat ya coba, atau dari organisasi pembanding lah. Oh ya kita maganya bagus, bagus luarnya, tapi dalamnya Quran hadis. Jadi Quran hadis yang dipegang itu Quran hadis. Bahkan di setiap khutbahnya itu saya kadang-kadang mengikuti khutbahnya mereka di masjid-masjid mereka, mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selalu membid'ah-bid'ahkan orang luar itu. Bid'ah itu. Padahal mereka sendiri itu ahli bid'ah. Enggak ada dasarnya. Nggih. Nggih begitu nggih. Dan yang paling ganas itu ketika ada yang keluar dari LDI itu dianggap murtad, halal darahnya, halal untuk diumbar kehormatannya, bahkan wajib diceraikan karena dianggap murtad, bukan Islam lagi. Jadi dibuyarkan keluarganya, istrinya dipisah secara paksa, anaknya keleleran, bingung gak karu-karuan. Oleh sebab itu pemerintah harus tegas, bubarkan aliran-aliran takfiri, termasuk diantaranya 10 kriteria Majelis Ulama Indonesia itu. Nggih. Pak Pamungkas Pramana mendukung ini, insya Allah. Nggih, begitu nggih. Pak Roni Effendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ngawas menambah ilmu, mugi-mugi panjenengan sekeluarga selalu diberikan kesehatan, rezeki melimpah barokah, serta selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pak Roni Effendi, terima kasih. Amin, amin. Jenengan nggih, seperti doa panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari panjenengan sangat berguna bagi kami, saling mendoakan. Kita tidak boleh sombong. Wah, aku sombong dewe. Nggak bisa seperti itu. Belum tentu. Doa yang dikabulkan itu justru dari orang lain. Kita ini makhluk sosial. Nggih, Pak Roni Effendi, semoga panjenengan begitu selalu berbahagia selalu. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, kalau Syekh Nawawi Bantani tidak mensyarah Sulam Taufik, apakah isinya menyesatkan? Sulam Taufik tidak banyak menyesatkan, cuma keras. Misalkan ada hukum tentang murtad bangsa pengucap, murtad bangsa penggawe, murtad bangsa iktikad. Jadi ada 3 murtad itu, nanti jika dijabarkan itu sidik-sidik kamu sudah murtad, dan murtad itu wajib dibunuh. Artinya dibunuh itu qitalul murtadin itu bukan membunuh, memerangi, menghindari. Nah ini nanti kalau diterapkan sama seperti LDII gitu loh. Nggih, begitu nggih. Santri goib. Habib Syekh lagi mesra sama Khofifah Yai. Ini urusan politik ya. Mungkin 27 besok itu kan ada coblosan ya. Ternyata kemarin tanggal 18 ya, Habib Syekh itu show di UNER ya, kampus C ya, di Jalan UNER itu nggih. Tapi nggak begitu rame. Nggak begitu rame seperti dulu-dulu ya. Karena memang kena imbas dari perjuangan ini. Ya alhamdulillah. Maksudnya ya jangan sampai menggemakan lagi Habib Rizik gurune NU. Ternyata podo wae. Habib saya itu podo wae. Sulit saya membedakan, saya ini terlalu bodoh, mohon maaf deh. Kalau ada orang yang menolak ucapan saya, kenapa Yai kok menggeneralisir semua Habib itu? Saya ini terlalu bodoh untuk bisa membeda-bedakan. Gak bisa membedakan saya ini. Tak anggap sama semua. Itu aja. Ada 1% saja itu sulit, nanti dipetani belakangan lah itu loh. Jadi saya itu terlalu bodoh untuk bisa menilai atau memperinci satu persatu. Tak anggap semuanya sama. Gak sing tua, gak sing nom, gak sing alim, gak sing ora alim, podo wae halune. Nggih, begitu nggih. Athoillah Hikam. Nah, ini seperti Ibnu Athoillah As-Sakandari ya, pengarang kitab Al-Hikam ya. Alhamdulillah Allah menjaga ulama yang mencerdaskan dan mencerahkan umat. Nggih, alhamdulillah Pak Athoillah Hikam. Nggih, mungkin Pak AS Hikam atau siapa nggih niki. Wallahu alam nggih, saya kurang tahu. Ben Bejane, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya klan Ba'alawi memang melakukan penipuan secara terstruktur dari leluhurnya. Tidak dari kitab karangannya, perilaku memalsukan makam dan sejarah serta cerita pembual. Nggih, Ben Bejane. Faktanya seperti itu. Ditolak kayak apa itu nggak bisa, karena ini fakta ya. Di depan mata, realita itu. Nggak hanya omong kosong belaka, buktinya nyata. Di sekitar makam sampingnya Masjid Agung Demak, itu kan makamnya para punggawa kerajaan Demak ya. Kok sekarang ada makam bermarga Abu Bakar As-Segaf ya?
bongkar itu PWI LS Demak, ayo bergerak. Nggih. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun. Monggo. Punten Romo, Raden Umar Said sudah dipalsukan buat batu loncatan mencapai kehendak mereka. Sunan Kali sampun teko satunggal putra 2, 3, 1. Nggih, Pak Jaya Wijaya. Nggih, sampun kita sampaikan kemarin nggih. Pak Jaya Wijaya. Jadi ini batu loncatan, semoga ini menjadi pemecut atau semangat kita bersama untuk tambah terus meluruskan. Kalau mau ada yang membantah, memusuhi kami, berarti kita anggap itu sebagai ya kekhilafan lah, bukan lawan tapi sebuah kekhilafan. Belum mengerti. Pak Joko Nur, dereng nggih, monggo sami-sami Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan dan Nur Ihya hati negara dan keluarga besarnya pada santri Rahim Surabaya. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin, matur suwun Pak Joko Nur. Saya itu punya guru yang bernama sama Pak Joko. Nanti namanya itu tidak harus Arab atau Syekh, itu enggak. Guru saya namanya juga Pak Joko. Ya sama-sama Tangerang nggih, Pak Joko Nur. Jadi tetangga panjenengan di daerah Cipondoh sana. Pak Taufik Hayate, mikum yai, mikum ya. Ini disingkat. Kadang-kadang kita ini malas ngetik lengkap ya. Mikum ya, assalamualaikum. Pada Habib banyak yang tidak terima kitabnya dibilang khurafat. Katanya Kiai Sarita Mbah Abbas Muntet yang jatuhin pesawat pakai biji tasbih juga dibilang khurafat. Mohon dijelaskan apa itu khurafat. Nah, antara khurafat dan karomat itu bedanya di masalah ilmiah atau tidaknya. Kalau ada yang bisa menjatuhkan pesawat, itu bukan karena biji tasbihnya, ya karena kehendak Allah Ta'ala. Gitu. Toh wasilahnya melalui biji tasbih. Mungkin biji tasbih lalu ada orang lain yang menembak pesawat tersebut dengan senapan mesin anti pesawat. Itu juga bisa. Saya itu sering diceritani berkali-kali dan di mana saja itu ada cerita, ada makam punden atau leluhur kiai itu kalau ada pesawat yang melintas di atasnya itu menggok sendiri. Itu ada, itu sering berkali-kali jenengan dengar nggih. Menggok sendiri. Masa iso lurus, Rek? Kalau Ka'bah mungkin ya jelas diketahui tidak ada yang berani melintas di atas bangunan Ka'bah itu. Pas encernya itu nggak ada yang berani. Tapi kalau makam ya sama seperti ceritanya para Habib Alawi terhadap makam-makam leluhurnya itu kan burung aja ketika melintas di atas makam langsung tes mati. Ya. Nah terus bagaimana cerita Mbah Buntet, Abbas Buntet yang jatuhin pesawat? Ada cerita lagi dari Mbah Yai Osman ke dinding itu. Dulu pada waktu perang itu kan tank itu aja ditutup nggak bisa mati mesinnya, nggak bisa jalan. Nah, hal seperti itu selalu disampaikan terus menerus sehingga membuat satu keyakinan. Kalau di Pondok Pesantren Lirboyo dulu itu cerita genderuwo itu melu masak. Genderuwo itu melu ganggu, manggon satu pohon, lalu di situ sering mengganggu santri-santri ngeliwat makanan santri-santri hilang dimakani sama genderuwo itu. Lalu genderuwo itu diusir sama Romo Yai. Dulu pertama kali seperti itu. Jadi cerita-cerita seperti ini jarang dibukukan, jarang ada tulisan yang mengabadikan. Ya, tetapi secara lisan, turur tinular, terus-menerus disampaikan untuk membangkitkan ya keyakinan santri-santri atau jamaahnya, supaya semangat ya dalam tolabul ilminya dan meyakini kelebihan kehebatan dari kiainya. Lah, terus untuk masalah Pak Yai Abbas Buntet yang menjatuhin pesawat pakai biji tasbih itu bagaimana? Apakah itu bisa dibilang khurafat? Bisa karomat? Ya, tergantung kebenaran cerita tersebut. Apakah kebetulan atau memang beneran? Nah, itu yang nanti kita bahas lagi Pak Taufik Hayate. Sama seperti itu tadi loh ya. Di atas kuburan kok ada pesawat iso menggok dhewe iku piye to? Sing menggok dhewe iku bukan pesawate. Pesawat dulu itu kadang-kadang kan meninggalkan jejak asap itu kan ya. Nah, asap itu menggok ngono loh. Aslinya itu seperti itu. Tapi pesawatnya kalau melintas di atas kuburan Mbah Buyut Amin ya langsung jatuh itu atau menggok belok sendiri. Dramatisir lah, dibesar-besarkan ya. Itu namanya hulu itu. Tapi kalau sekarang itu ya nggak seperti itulah. Nggak ada seperti itu tuh nggak ada. Ya, coba kalau kita perang lawan Israel ya pakai seperti itu.
Ya sekarang misalkan Habib itu kalau mau perang ya buatlah kuburan-kuburan leluhur mereka, nanti Israel akan kalah sendiri ya. Pesawatnya akan jatuh sendiri. Nggih. Pak Israel kampret. Artinya pengikut Ba'alawi sesat Pak Kiai harus tuntas ini permasalahan karena negara bisa bubar kalau didiamkan. Nggih. Insya Allah Pak Israel kampret. Kang Sodikin, hasil penelitian Pak Kiai Nurhya sebaliknya laporan saja ke Presiden Jokowi agar tidak keluar uang sepeser pun. Walaupun udah mantan, dia akan dekat dengan Pak Prabowo, apalagi anaknya Wapres. Nggih, insya Allah sudah kita agendakan, nggih, Pak Sodikin, Kang Sodikin. Nanti insya Allah seperti itu. Kita akan ajak ngomong-ngomong beliau. Nanti kalau urusan politik dan lain-lain itu urusan ada yang ngurusi sendiri, nggih. Kita akan ngomong-ngomong nanti insya Allah, nggih, kawan-kawan kami dari PWI LS Solo Raya, Mataram Jogja bisa nanti untuk ketemuan lebih cepat. Nanti kita akan mengikuti hasilnya. Perintah nomor wahid. Assalamualaikum, mau tanya Pak Yai, gimana riwayat ceritanya Habib Keling? Apakah benar cerita itu seorang ulama Yaman yang dicekal oleh Wali Songo dulu, Habib Keling? Habib Keling ya ada di mana ini, Pak? Berita nomor wahid. Saya masih belum mutolaah tentang Habib Keling. Keling Jepara atau Keling mana? Kalau Keling Jepara, ya itu masih simpang siur. Saya itu masih curiga ada makam Habib Usman Haji di Pulau Mondoliko, Jeporo. Tapi makamnya itu di pinggir bibir pantai Pas itu. Apakah asli apa buatan Habib Lutfi itu saya masih mencurigai. Masih mencurigai saya itu. Nah nanti dibelokkan karena akhirnya akan jadinya Mbah Marwoto, Mbah Sunan Muria, akhirnya bin Usman Haji Mondoliko. Piye to iki? Antara Usman Haji dengan Sunan Ngundung itu katanya beda. Nah, ini bagaimana? Inilah nanti kita akan telusuri terus ya, pergerakan mulai dari awal sebab dan akibat. Nanti akan begitu, nanti keturunannya di sana, makamnya di Cirebon, di Pekalongan. Diatur sendiri. Seakan-akan sudah terorganisir dengan baik nih. Nggih, insya Allah nggih, Pak Habib Keling, nanti kita akan dalami lagi Pak berita nomor wahid nih. Jejak kaki KRT Nur Hidayatdinegoro. Min, tolong sampaikan pada Kiai Kia yang dikomentari beliau kemarin itu bukan Pasha Ungu, itu TikToker channel Fase Official. Kiai Kia sudah di framing penebar hoak. Nah, nggih. Nah, ini admin sebenarnya kan saya dulu itu menjawab pertanyaan seperti ini tanpa saya harus memutolaah terlebih dahulu karena spontanitas live, sehingga saya langsung menanggapinya juga spontanitas. Tapi oleh admin dikembangkan lagi menjadi benar-benar Pasha Ungu karena wajahnya juga samar-samar ya. Dan admin kami juga tidak bermain TikTok ya, mungkin tidak bermain mungkin hanya di YouTube ya. Akhirnya intinya di situ tidak hanya membahas tentang Pasha Ungu saja. Pasha Ungu itu aslinya Donggala, aslinya memang kelahirannya. Tapi pernah menjadi wali kota Palu ya, dan sekarang naik ke gubernur. Nanti kalau ada protesnya Sigit Purnomo ya, maka ya nanti kita akan menanggapinya. Nggih. Tapi intinya di dalam video itu juga Muhyiddin itu protes kepada kami bahwa kenapa baru sekarang ini membahas tentang Habib Ba'alawi dan masih belum menerima. Nanti kalau saya tanggapi, ya malah lebih panjang lagi. Nanti untuk sementara biarkan dulu. Nggih, matur suwun Pak. Mana tadi? Matur suwun Pak Jejak Kaki, nggih, atas peringatannya, nggih. Nggih, jadi ini terima kasih atas peringatannya, nggih. Pasha Ungu, bukan Pasha Ungu tapi TikToker Fase Official. Tolong admin nanti dicek, nggih. Dicek Fase atau Face Official. Oke. Wajahnya persis. Anting-antingnya gitu persis ya. Ya, suara persis ya. Nanti intinya di video tersebut tidak hanya mencantumkan membahas tulisannya dia saja, tidak. Ini berdasarkan pertanyaan spontan dari kawan-kawan. Jadi langsung saya respon spontan juga. Nggih. Pak Tuhari, Assalamualaikum Pak Nur, waalaikumsalam. Derek ngosiat selalu kagem panjenengan sak keluarga semangat dan terus maju untuk NKRI yang tercanggih. Amin. Matur suwun Pak Tuhari. Channel ngaji vision. Assalamualaikum Pak Yai. Kan nggih, jenengan buat buku-buku kecil lah, 2 atau 5 lembar untuk orang awam. Isinya berupa akhlak-akhlaknya, lalu khurafatnya, lalu ajaran-ajarannya Habib yang membahayakan akidah. Kalau tidak, orang awam selalu sulit mengerti. Terima kasih, nggih. Terima kasih masukannya Pak. Channel Ngaji Vision sudah kami konsep, nggih. Pak Gavin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gavin, nggih. Mas Anom, izin tanya Yai. Sebenarnya Nabi Khidir itu wujud atau tidak sih?
kok Ba'alawi juga yakin Nabi Khidir ada. Jadi Nabi terakhir itu Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Mohon penjelasannya, ya, terima kasih. Okay. Sudah sering saya sampaikan dulu nggih Mas Anom nggih, bahwa wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta faumul khalidun. Quran yang mengatakan, bukan saya. Pemahamannya pun mudah sebenarnya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah khotamul anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi la nabiya ba'dah wala rasulah ba'dah, enggak ada. Nabi Isa meninggal dunia, Nabi Khidir meninggal dunia, Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Ilyas meninggal dunia. Yang hidup itu jiwanya. Jiwa Nabi Idris masih hidup, jiwa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud ya masih hidup, karena jiwa itu terkena hukum alami, sunatullah, kausalitas, bahwa energi itu tidak bisa dimatikan, tidak bisa berhenti, tetap berulang kali akan ada di semesta alam ini. Hanya berubah-ubah dan berpindah-pindah. Dari zaman ke makan, dari makan ke zaman, lintas makan. Jadi Nabi Khidir itu bisa berbentuk makhluk yang berbentuk arwah. Orang-orang sufi itu mengartikan sebagai, ya kadang-kadang kalau orang sufi Jawa itu guru sejati. Guru sejati. Terus asumsi, interpretasi, memahami Nabi Khidir itu juga berbeda-beda. Ada yang Nabi Khidir itu masuk ke dalam raganya manusia, seperti sistem aplikasi yang diinstal ke dalam jasad ragawi badannya seseorang. Lalu ngomong tapi tidak sewajarnya, tidak asli dari dirinya sendiri, tapi dari jiwa yang lain, yakni jiwanya Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan Khidir. Ada juga yang dengan tirakat kelas tinggi, bertemu di tempat khusus yang sunyi, di pertemuan 2 kali, ya, atau sungai, ya. Lalu di situ terlihat cahaya hijau, seperti permadani. Khidir itu artinya kan hijau. Aslinya kan Balya Ibnu Mulkan. Akhirnya terkenallah oleh kaum sufi itu bahwa Nabi Balya itu seorang wali, bukan nabi, seorang wali, seorang kekasih Allah yang mendapatkan izin dari ilahi untuk masih bisa berinteraksi dengan manusia atau para wali atau para kiai dengan maunahnya. Tapi maksud pemahaman yang ditemui itu berbeda-beda. Jadi intinya kalau Nabi Khidir sendiri sudah meninggal dunia. Sejak Rasulullah dilahirkan itu sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah itu Nabi terakhir. Tidak usah kita menunggu Nabi Isa. Nanti kita akan bahas rumit lagi nanti. Saya akan diprotes mati-matian oleh para kiai dan santri. Oh, Nabi Isa itu masih hidup, wes mati. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Yang hidup itu jiwanya. Nabi Khidir ya sudah meninggal dunia. Yang hidup jiwanya. Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan nabi-nabi semua sudah meninggal dunia semua. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sudah jelas. Ma kana Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Khataman nabiyyin, ada beberapa bacaan yang mengatakan wa khatiman nabiyyin, khataman nabiyyin atau wa khatiman nabiyyin. Ini ada jelas keterangannya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah pamungkasnya para nabi dan rasul. La nabiyya wala rasulah ba'da. Apalagi Kanjeng Nabi kok dikatakan masih hidup oleh para sufi-sufi, masih bisa memberi hadis baru lagi. Ya, ini kan pemahaman sufi-sufi itu seperti itulah. Guru saya itu juga ditemui Nabi Khidir. Tapi yang berbentuk apa wallahu a'lam, itu pemahaman jiwa di dimensi, bukan dimensi 3 manusia. Ketika kita bertemu Nabi Khidir atau Wali Khidir lah, sekarang nggak usah Nabi lah, Wali Khidir, Balya Ibnu Mulkan, di suatu tempat, di hutan, di lautan, di tepi sungai, ya, itu bentuk fisiknya itu berbeda-beda. Kalau kejernihan jiwa, frekuensi
batiniah kita tidak nyambung dengannya, ya nggak bisa ketemu. Paling ketemu lewat mimpi. Kalau ketemu asli ya Qadoti itu sulit sekali, harus melalui tirakat kelas tinggi. Ya biasanya wali-wali sepuh yang ada di Nusantara itu dulu pada waktu penjajah Belanda ya sering ditemui. Tapi kemungkinan itu belum tentu wali Khidir, belum tentu, tapi dipahami sebagai wali Khidir. Mungkin jiwa-jiwa itu. Jadi jiwa-jiwa manusia yang suci, kalau orang Hindu memahami itu tingkat dewa, di dimensi di atas dimensi ke-9. Itu terkadang diberi izin oleh Allah untuk datang ya ke muka bumi dimensi manusia, menemui hal-hal tertentu karena kepentingan tertentu, tugas-tugas tertentu dari ilahi Robbi. Ada yang seperti itu. Nanti kita bahas lagi, nggih, Pak di Pak Mas Anom, Mas Anom ini pertanyaan selalu berkualitas tinggi. Pak Joko Pitoya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, membiarkan kesesatan apakah bagian kesesatan itu sendiri? Nggih. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah harus disampaikan oleh yang memiliki profesi sebagai kiai, ustadz, penganjur agama. Bahkan nanti kalau masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu ya fardu ain, tidak hanya fardu kifayah. Nggih. Padahal berwenang mempunyai kemampuan, misal MUI memberikan kesesatan sekte jahiliyah berdasar penyembah kubur. Nggih. MUI ini masih takut-takut, alasan menjaga stabilitas umat. Jadi tidak serius lah nggih. Zaman sekarang yang begitu pesat, deras arus informasi yang berkembang ini kewalahan MUI menanganinya. Sehingga wait and see. NU Muhammadiyah juga terlambat. Kenapa Muhammadiyah juga enggak memutuskan bahwa LDI itu sesat? Kenapa? Ditunggu berlarut-larut, akhirnya korbannya sampai anak cucu generasi ketiga, keempat sampai sekarang. Sejak Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu, Madigol. Sebenarnya pendiri LDI itu justru itu dulu orang NU. Senengannya yang ngamal-ngamal ilmu-ilmu amaliyah kayak yang ini ya Gus apa yang Gus Samsudin, kayak yang ini ku ngamal ilmu Samsur Ma'alif Al-Kubro misalkan. Yang ngamal-ngamal yang dulu itu Nur Hasan Ubaidah itu suka begitu. Misalkan Samsur Ma'alif Al-Kubro kan ono istighdam golek jin. Nah ini misalkan sopo sing maca al-faslur rabi asyrafil adzkar wa da'awat al-mujabat al-musakharat. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka. Ketahuilah semoga Allah menolong kita dan menjauhkan kita dari segala dosa, bahwa setiap isim dari asma-asma Allah itu memiliki kekhususan yang tergantung jika diamalkan secara kontinu, maka khususnya Asmaul Husna akan bisa didampingi seorang khotam arti khotam Asmaul Husna, bisa khotam ayat, bisa khotam huruf. Nah ini termasuk bikin jimat-jimat seperti ini ya. Dulu Nur Hasan Al-Ubaidah itu seneng kelakoni ilmu-ilmu kanuragan dan memiliki keinginan seperti NU kok enak ya. Kayak kerajaan di banyak pengikut ya. Akhirnya di Jombang itu ya, di Kediri itu ya banyak aliran-aliran itu loh. Sholawat pakai dia, Kedunglo ya Kediri ya kan. Terus Jombang ada NU, sekarang ada aliran apa lagi, Asyidikiyah misalkan. Ya sama seperti itulah. Enak itulah akhirnya mendirikan Islam Jamaah, pengajian-pengajian yang mengaji khusus hadis Darul Hadis Sunan Abu Dawud. Abu Dawud kan hadisnya paling banyak, lebih banyak Sunan Abu Dawud daripada Sahih Bukhari. Nggih. Nggih begitu nggih sementara nggih. Terus berikutnya Pak Waras. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar di Tarim setiap desa ada 400 masjid. Gimana itu ngaturnya, Yai? Lawang di sini masjid sedikit aja, malah jamaahnya susah akur kok, rebutan jamaah, kenceng-kencengan speaker. Kalau di Tarim itu dulu Pak Waras, dulu 360 masjid itu dulu, lah sekarang ya bisa lebih. Penduduk Tarim itu berapa? Lah kok masjidnya 400 itu berapa? Mungkin nggak masjid, mungkin ya rumah-rumah. Kayak di Madura itu kan setiap 3 rumah kan ada musolanya sendiri, mungkin dihitung. Kalau di Madura, tradisi Madura itu pasti harus ada halaman, omahe madhep ngidul, di halaman rumahnya itu ada musola langgar jenenge. Itu Madura.
ngadep laut, ngadep ke laut itu selatan. Oleh olang parauna ala jere, oleh olang ala jere ring Madura. Kalau lor itu deje. Jadi nggak ada, sebenarnya kalau orang-orang tua Madura dulu itu ya, nggak ada rumah madep ngalor. Tapi sekarang ya modern, nggak seperti itu. Nah, di Madura itu jenengan total musola nggak masjid loh ya, musola. Ya mungkin di Tarim itu musola dicatat sebagai masjid itu aja lah. Mungkin setiap secara umum tempat sujud itu kan masjid namanya. Mungkin di tempat 100 nggak ada. Lah nggak ada. Cuma dibesar-besarkan lah. Oke, Pak Waras. Sama seperti di tempat jenengan, mungkin ada berapa masjid, 100 masjid, bingung kok. Di daerah dekatnya Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Gus Ali Masyuri Tulangan itu loh. Itu masjid itu kacek rong omah. Masjid ya musola. Nggak perlu. Musola masjid itu hanya seperlunya. Apalagi di kota-kota yang padat penduduknya. Nggak perlu, seperlunya saja, jangan berlebihan. Nanti apa? Semakin banyak masjid musola, tidak semakin banyak kemaslahatan. Apanya? Tidak adanya persatuan. Sudah pernah saya bahas beberapa video. Wong mondok sak desa ana sing mondok iku 20. Mulih mondok boyong ngedekno masjid atau musola 20. Ajur. Rebutan jamaah. Ambil kene. Jamaah aku wae enak. Oh kok angkono lho kiai ku apik. Akhir rebutan berkat. Nah undangan tahlil aku gak diundang, jamaah kowe kurang ajar. Akhirnya iri, dengki, sirik, hasud. Buruk, enggak paling bagus. Dulu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu satu desa itu satu masjid. Ya kalau di kota satu RW lah satu masjid itu. Ya. Tergantung jumlah penduduknya. Jadi nggak bagus lah menurut saya. Semakin banyak masjid, musola di satu tempat yang berlebihan itu malah justru tidak membawa banyak kemaslahatan, Pak Waras. Karena apa? Selain bising polusi suara, ya, yang semrawut di mana-mana, suaranya nggak bagus, andannya, ikomahnya, apalagi ada pujiannya, salawat busronya, aduh malah tambah ngeluh, ya kan? Tambah ngeluh, nggak bagus. Lebih baik dananya itu dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, gitu loh. Jangan membuat sesuatu yang berlebihan lah, gitu. Jangan kayak masjid berlebihan juga nggak bagus menurut saya. Tergantung kebutuhan lah, atau dialihkan ke daerah lain saja yang lebih membutuhkan masjid dan musola. Kalau satu RT satu musola, 2 RT, wah hancur, nggak nyaman, hidup ini tidak nyaman, gitu loh. Apalagi takmirnya, pengurusnya itu nggak karu-karuan, nggak punya pendidikan yang memadai masalah ketakmiran. Wah, speaker wolu, muadep, ngalur ngidul ngulan kuadem no kabeh, sembrong no, saingan nggak karu-karuan. Pak Waras, insyaallah jenengan lebih waras masalah ini. Nggih. Pak Peri Haryadi, assalamualaikum Yai, Sukabumi nyimak, nggih. Pak Peri Haryadi, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peri Haryadi dekatnya dengan yang suka joget-joget itu. Siapa itu yang joget-joget yang kemarin ditangkap itu loh? Joget-joget live itu loh. Satbor, kan Sukabumi itu, nggih. Nah, Pak Peri Haryadi di Sukabumi itu ada grup musik Gasendra namanya. Galeri seni tradisional sekarang itu berkembang. Menyanyikan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional itu mulai dari anak-anak SMA aliyah dulu ya, sampai sekarang itu sudah bagus di sana. Maju nggih, Sukabumi, Bumi Pajampangan itu, Pajampangan nggih, Pak Peri Haryadi. Waalaikumsalam. Salam dari Surabaya untuk Bumi Sukabumi Pajampangan. Nggih. Kang Brot, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakarta Barat, nderek Ngosinur, monggo. Iklim sosial keagamaan di negeri ini semakin teduh dan cerah dengan terbukanya jati diri imigran Tarim Ba'alawi. Tetap berjuang ke Indonesia. Nggih. Matur suwun Kang Brot, terima kasih atas dukungannya, doanya dan kiprahnya dalam perjuangan ini. Jenengan juga turut berkiprah, berjasa dalam hal ini. Salam akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang ngaku-ngaku duriah Rasul semoga tobat nggih. Nggih, amin nggih. Salam akbar. Targo guys. Lawang derek nyimak apa yai di Depok katanya ada makam baru dan mewah.
atas nama Habib Muhammad Toha bin Yahya, makam aspal atau gimana Pak Yai? Waduh, ini masih saya teliti. Saya baru membaca tulisan panjenengan ini karena kesibukan kami, Pak Targogos. Nanti kita teliti lagi. Yang ada di Depok, makam Habib Muhammad Toha bin Yahya. Ini mesti ya, itu kembali ke nenek leluhur Habib Lutfi bin Yahya, sama saja. Semua di Yahya kan kabeh. Yahya itu marga Yahudi loh ya. Yahya itu marga Yahudi. Sakov itu marga Yahudi aslinya. Arfi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kitab karangan Mbah Alawi nggak bisa dipercaya. Semua ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Fadila. Buat al-jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek pencerahan dari doktrin-doktrin tak masuk akal dan menyesatkan ke Indur. Semoga selalu sehat dan tidak lelah berjuang menegakkan doktrin hukum. Amin. Matur suwun Pak Fuad Al-Jihad. Nizam Garage. Assalamualaikum Yai. Saya mau tanya, benarkah ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Yaman penuh berkah? Lalu apakah benar klan Ba'alawi keturunan dinasti Fatimiyah dihancurkan oleh Sultan Salahuddin? Nah, memang ada hadis-hadis yang memuji tentang Yaman. Allahumma barik lana fi yamina wasyamina, itu doakan Nabi dulu, tidak selamanya. Buktinya Syam malah justru hancur lebur, terus Yaman juga hancur lebur, nggak karu-karuan. Lah Yaman dulu dengan sekarang itu ya beda, dan zaman Yaman Kanjeng Nabi itu beda. Jadi antara memahami Yaman itu kita harus bijaksana. Rasulullah itu ya diklaim sebagai orang Yaman yang mana? Sebelah kanannya Ka'bah atau Yaman sebagai sebuah negara. Kalau memang Syam didoakan oleh Rasulullah, kenapa tidak terbukti? Karena setiap 100 tahun sekali itu ada kebangkitan, kiamatan. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa Rasulullah pernah dawuh, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah itu dihancurkan. Dan pernah hancur. 300 tahun setelah Rasulullah wafat itu hancur. Dihancurkan oleh Syiah Koromito 317 Hijriyah. 13.000 nyawa melayang dirampok sia-sia, dibunuh, dicincang, sumur Zam-Zam dimasuki bangkai-bangkai manusia yang tak berdosa. Orang ikhram tawaf dibunuh, orang sholat dibunuh, perjalanan dirampok, dirampas. Jadi ini Pak Nizam Garage. Jadi tergantung. Jadi jangan sampai orang Yaman sendiri mengaku paling Yaman. Lawang Ba'alawi itu bukan orang Yaman ya. Orang Yaman itu nggak mau. Cobalah, lihatlah kitab karya ulama-ulama Yaman yang asli. Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu nggak ada, Ba'alawi itu nggak ada. Ya, Asuluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk itu ya kitab karya orang Yaman. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Tobaqat Sulaha'il Yaman, Tobaqatul Khawas Al-Sudqi wal Ikhlas, itu ya nggak mencatat. Berarti Ba'alawi itu bukan orang Yaman. Orang Kaukasus sana itu yang hijrah, alasannya dari Basroh ke Yaman, katanya seperti itu. Dan jika disangkut pautkan Pak Nizam Garage, bahwa ada 2 orang sebenarnya utusan dari orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, Ubaidillah Al-Mahdi, itu yang satu ke Yaman, yang satu ke Afrika Utara. Yang di Yaman ini ya aslinya orang Yahudi, tapi membo-membo jadi wong soleh. Oleh sebab itu saya kan pernah menyampaikan, Dajjal itu pertamanya ngaku wong soleh, lalu ngaku jadi wali, lalu ngaku jadi nabi, suwe-suwe ngaku jadi Gusti Allah. Dan terbukti ada, sangat nyata sampai sekarang ini, gitu loh. Nah ini diteruskan oleh doktrinnya itu hampir sama seperti Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimiyah itu. Ketika kita membaca kitab karya Az-Zahabi, Syair Alam An-Nubala, juz 12, jenengan baca, Syair Alam An-Nubala. Kalau nggak anu, jenengan kirim, saya kirimi PDF-nya. Syair Alam An-Nubala. Itu diceritakan benar, sesuai, ada kemiripan antara dinasti Ubaidillah Al-Mahdi Fatimiyah dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Karena ketika saya teliti di Al-Burqatul Musiqa fi Dzikri Libasil Khirqa ala Nikah, itu ada syair-syair yang ada keterangan tentang Maimunnya, halaman 150 kalau salahnya. Halaman 150. Itu syair-syair tentang Maimun. Jadi Ubaid bin Maimun, ada Maimunnya. Nah ini loh.
wasfah wasma bil judi wa'at waghfir ijramil mustaram wa bi walidihil maimun ubaid alaya bisirri ubaiduhum maimun. Hampir sama. Nama Maimun itu termasuk utusan ya dari Ubaidillah yang mengaku Imam Al-Mahdi itu ke daerah Yaman. Asli Yahudi tapi ngaku-ngaku saleh. Ya berjubah, tapi menggunakan ilmu sihir biasanya. Ini 150 Al-Burqatul Musiqah. Wa biwalidayhil Maimun Ubaid hakadha wa huna Ubaid wa huwa al-muradi Ubaid bani Ubaid. Jadi bukan Ubaidullah atau Abdullah, bukan, tapi dipahami oleh Habib Ali As-Sakron dengan Ubaidillah leluhurnya. Itu ya, ini halaman 150. Maimun cocok di Pak Nizam Garage yang dihancurkan oleh Salahuddin Al-Alawi. 260 lebih, hampir 270 tahun berkuasa dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaannya sampai Suriah, Yaman juga, bahkan Hijaz juga. Hampir sama, yang mempersekusi orang-orang yang tidak percaya bahwa saya ini cucu Nabi. Kalau kamu tidak percaya, tak persekusi, tak rampas hartamu. Bisa juga tak bunuh. Sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Kalau kamu tidak percaya habaib min ahlil bait Nabi, berarti kamu kafir, masuk neraka. Gus Fuad Pleret dipersekusi, dituding-tuding. Nah, sama, persis. Tapi tidak sama 100%. Masih kami teliti itu. Karena saya curiga saya itu di mana? Pada waktu ibadah haji tahun 317 Hijriah, itu kan banyak jamaah haji dari seluruh dunia yang dirampoki hartanya. Tiba-tiba kok sejarahnya pas bersama dengan Imam Ahmad Al-Abah yang kata hijrah dari Basrah muter Madinah, Mekah, lalu ke daerah Yaman, Hadramaut. 77 orang selama 3 tahun, ya, kok bisa bertahan hidup di perjalanan? Berarti kan perlu uang yang sangat banyak. Uangnya dari mana? Kalau beliau Imam Ahmad aslinya kan insinyur perminyakan. Dodol minyak itu nggak terlalu laris seperti sekarang. Ya. Ekspor minyak, impor minyak seperti sekarang. Enggak. Maksud sekaya itu, nanggung itu meluh pitu wong. Sak ontane, sak kudane, ayo bagaimana? Sampai ada yang mengatakan 12 muatan onta. Uangnya dari mana? Apakah dari merampok jamaah haji itu? Ini kan ya, ini masih spekulasi, ya, masih spekulasi saya masih berspekulasi, perkiraan. Oke, Pak Nizam Garage, nanti kita bahas lagi. Ali Rawi, assalamualaikum. Menurut saya Habib itu seperti orang Yahudi karena pakai jubah terlihat seperti ulama. Salam tadi buat yang dulu, Pak Muzaki Adam. Yang kusuka pengakuan Habib adalah jumpa dengan Rasulullah dengan Yaqoldho. Tidak hanya Habib. Jenengan ikuti videonya Kang Mas, ya, Yusuf Mansur lah. Yaqoldho. Jadi Yaqoldho semua. Jadi orang-orang sufi yang tidak sunni, yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis Nabi itu ya aneh-aneh. Nah, kalau bermimpi nggak apa-apa kalau bermimpi. Tapi kalau Yaqoldho ini ya kita sulit untuk mempercayai. Jadi tidak terasa sudah berjalan cukup lama, tapi saya masih 1,5 jam sudah. Sebenarnya saya mau membaca tulisan panjenengan yang baru-baru saya lihat ini. Wong Karang Dada Pekalongan dari ya Allah bumi demos. Saya ngeri nanti ada kata-kata gelandangan gagal jadi cucu Nabi. Baca Laut Pribumi itu gelandangan nomaden. Sejarah yang ada juga tentang gelandangan. Maaf 1001 Pak Warsito Wijaya, Pak Alawi itu migran ke Yaman, bukan penduduk asli Yaman. Leres. Ini saya tadi sudah sampaikan itu. Orang Yaman sendiri itu banyak yang menolak sebenarnya. Tapi di sini malah tambah laris. Coba jangan kalau nggak percaya. Habib-habib yang ada di Yaman itu kan nggak dihargai. Datang ke Indonesia, berjubah, bergamis, berkopiah, imamah di Indonesia. Rebutan tangan, muhibin itu. Nah ini sumber daya manusia kita yang masih rendah ya. Pak Supriyanto kewajiban Bung Demos, Pak Peri Haryadi tulisan panjenengan semua semoga setiap ketikan tangan jari jemari panjenengan dicatat oleh Allah menjadi nilai kebaikan. Closing statementnya adalah bahwa 3 nama kitab yang saya sampaikan tadi, Samsud Dohiro, Bughyatul Mustarsyidin, dan kumpulan dari dawuh-dawuhnya Habib
Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Syarhus Sudur, dan Lam'atun Nur anaknya Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Sudah saya sampaikan banyak masalahnya, bermasalah. Ya, kalau yang bagus ya diikuti nggak apa-apa, kalau yang tidak bagus tinggalkan saja. Kalau meragukan ya tinggalkan saja, karena isinya doktrin-doktrin lain. Nggak masuk akal, tidak sesuai dengan ajaran Quran hadis, tidak sesuai dengan tuntunan agama yang normal, tidak sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pendalaman lagi nanti insya Allah kita tetap akan mengulang-ulang berdasarkan data yang kita punya, data yang kita miliki bersama untuk intisarul ilmi, ngaji bersama. Dan alhamdulillah matur suwun atas masukannya melalui komentar-komentar panjenengan semua. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlipat ganda, khususon untuk keluarga besar Ibu Hajah Maimunah, Bapak Haji Romo Yai Joko Samad beserta keluarga dan duriahnya semua, semoga diberikan kesehatan, panjang umurnya, sukses, bahagia dunia sampai di akhiratnya, sampai duriahnya ila yaumil qiyamah. Begitu juga kita semua yang menyaksikan ngaji bersama malam hari ini. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari penjelasan KRT Nur Ihya dapat ilmu banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita wajib waspada terhadap mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sekali lagi, berhati-hatilah saudaraku karena fitnah akhir zaman. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.